Terima kasih Bapa. Damai sejahtera sukacitamu mengalir atas kami semua. Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Oke saudara. Ya, kalau kita menyembah sungguh-sungguh, kita hanya bersyukur. Waktu itu enggak lama, cepat banget. Karena apa? Ada keintiman. Saudara, hari ini saya akan bawa satu hal untuk saudara bisa mengerti. Karena kita nantinya akan masuk pada pengertian bagaimana kita masuk pada Injil Kerajaan. Apa itu Injil Kerajaan? Bulan depan kita akan belajar mengenai Injil Kerajaan. Karena Injil Kerajaan bukan hanya perkataan, kata-kata yang saya ungkapkan. Tapi bagaimana Injil Kerajaan itu berbicara mengenai hidup kita ini yang adalah Injil hidup itu. Hidup kita ini adalah Injil yang tidak lagi ditulis di loh batu, loh kertas, tapi ditulis dalam seluruh kehidupan kita adalah penginjilan. Itu bicara mengenai bulan depan. Tapi yang ini saya akan bagaimana kita membangun rumah kita di atas batu karang yang benar. Karena temanya kita ada build, membangun, kita akan baca ayatnya di sini. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dan telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara boleh membangun apapun di situ, tapi perhatikan dasar yang saudara bangun itu apa. Ini ayatnya seperti itu. Kau boleh membangun apapun secara rohani, secara jasmani, tapi ingat dasarnya itu harus benar, yaitu Kristus. Karena apa? Sehebat apapun bangunan kita, tanpa dasar yang benar, tanpa batu karang yang benar dalam kehidupan kita, akhirnya runtuh dan kita bangun lagi dari bawah. Capek. Sama dengan kita membangun di atas batu pasir. Makanya kan banyak hal-hal yang kelihatannya kita sudah merasa rohani, sudah luar biasa. Loh kok dari bawah lagi ya? Kenapa ya? Nah, ini yang harus saudara ketahui. Apakah dasar yang benar itu yaitu Kristus, Yesus Kristus? Next. Di dalam kehidupan kita banyak sekali kita mengalami, kenapa ya ekonomiku seperti ini, kenapa ya keluargaku kok seperti ini, apalagi masa-masa pandemi ini kok semakin banyak masalah ya. Lah katanya kerajaan Allah itu kerajaannya tak tergoncangan, aku ini nyembah Tuhan, aku ini memuji Tuhan, aku ini tiap hari doa, dan aku ikut puasa kadang-kadang, tapi kenapa kok masalah-masalah ini kok menggoncang kehidupanku. Nah saudara harus tahu, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan itu bukan di perkataan saudara. Banyak orang hanya bicara mengenai perkataan karena dia nyembah Tuhan, muji-muji Tuhan, jadi orang Kristen, terus masuk ke gereja, pelayanan. Saudara merasa itu membuat dasar supaya saudara bisa klaim ayatnya itu masuk ke saudara. Enggak, bukan itunya yang Tuhan mau. Banyak orang karena merasa menjadi orang Kristen yang taat, terus udah itu merasa bisa ngeklaim ayatnya dan aku ini sudah ada di dalam kerajaan Allah, kok masih tergoncang, ada apa? Nah ini yang harus saudara koreksi. Banyak orang seperti ini, Yohanes 5 ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya seketika saja menikmati cahaya itu. Kita seringkali hanya penikmat cahaya itu. Banyak anak-anak Tuhan sebagai penikmat berkat Tuhan. Aku mau jadi berkat, aku mau jadi penikmatnya. Aduh gimana ya, cahayanya itu bercahaya di depanku. Tapi saudara tahu nggak, panggilan saudara itu bukan penikmat cahaya. Saudara itu adalah terang. Saudara terangnya, saudara bukan penikmat cahayanya. Lah kesalahan kita selama ini mengenal Tuhan adalah apa? Kita menjadi penikmat cahayanya. Kita pikir panggilan kita sebagai penikmat cahaya. Bukan, panggilan kamu, panggilan saya ini, kita ini sebagai cahayanya. Di dalam Kristus itu harus menyala dalam diri kita.
Karena itu diumpamakan roh itu minyak dan kita itu kaki Dian. Kaki Dian dan minyak menjadi satu. Itu yang membuat menyala. Kaki Dian bicara mengenai bait Allah. Minyak bicara mengenai roh Allah. Bait Allah bicara mengenai tubuh kita. Tubuh dan roh menjadi satu. Kesatuan inilah yang membuat Kristus hidup dalam diri kita. Jadi kalau saudara ngeklaim ayat Tuhan, firman-firman Tuhan, karena saudara menjadi penikmat cahaya, sudah menjadi orang Kristen, sudah melayani, hanya menjadi penikmat saja, tapi bukan menjadi cahaya itu, bukan menjadi terang itu dalam diri saudara. Nggak bisa saudara klaim ayat itu. Buktinya siapa? Buktinya saudara lihat orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka menikmati Tuhan, mereka disertai Tuhan, mujizat lihat. Saudara lihat, mereka juga dibaptis di awan maupun di laut. Artinya apa? Segala jenis baptisan itu ada sama mereka. Bahkan mereka makan dan minum dari batu karang rohani yang sama, yaitu Kristus. Sudah diajar Kristus maksudnya. Tapi apa? Mereka mati. Karena apa? Mereka cuma mau menikmati, jadi penikmat cahaya, menikmati berkatnya Tuhan, menikmati. Tapi mereka sendiri nggak mau berubah sehingga Kristus dinyatakan dalam diri mereka. Akhirnya mereka tewas di padang gurun. Betul? Loh, mereka taat loh ngikutin Musa. Kalau orang ngapain aku keluar daripada keluar dari Mesir? Di Mesir sudah enak semuanya disediain, tapi mereka mau keluar. Sama-sama, itu enggak gampang. Dia mereka keluar dari zona nyamannya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau melalui kehidupan Musa. Mereka mempertaruhkan resikonya. Jangan lihat, oh iya supaya enak ikut Musa nanti. Enggak, waktu itu lihat di sana itu masih di padang gurun masih enggak lihat apa-apa. Di Mesir mereka lihat semua tercukupi. Kok mau keluar? Karena apa? Mereka ngikutin apa yang Tuhan mau. Mereka lihat mujizat, tiang awan, tiang api, mereka lihat semuanya. Tapi karena mereka nggak berubah dan gambar wujud Allah nggak dinyatakan dalam hidup mereka, mereka tewas di padang gurun. Panggilan saudara sama saya ini bukan tertanam dan bertumbuh. Ingat perumpamaan dari pohon ara yang tertanam di kebun anggur. Saudara lihat perumpamaan itu. Pohon ara yang tidak berbuah. Pohon itu tertanam di tengah-tengah kebun anggur bicara mengenai ladangnya Tuhan. Tapi, saudara tahu, pohon itu bertumbuh, ranting-rantingnya tempat bersarang daripada burung-burung, rindang. Tapi waktu Yesus datang, nyari buahnya, mana buahnya ini? Kok tidak ada? Tebang, potong. Panggilan saudara bukan bertumbuh, bukan rindang, bukan untuk tempat bersarang burung, bukan juga. Panggilan saudara berbuah, karena melalui buah itulah Kristus dinyatakan. Buah bicara mengenai buah roh. Buah bicara mengenai buah apa? Buah menjadi gambar wujud Allah. Hanya melalui buah roh itulah wajah Kristus, wajah Allah itu disaksikan dalam hidup saudara. Saudara kalau baca Yohanes 14 ayat 6 dan 7, coba saudara perhatikan. Saya tidak akan bahas banyak, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya gini, tak ada seorang pun dapat mengenal Bapa tanpa melalui aku. Artinya gini saudara, melalui jalannya Yesus, kehidupan Yesus dan kebenaran Yesus di dalam dirimu, engkau akan mengenal Bapakmu. Itu loh maksud ayat ini. Saudara tahu jalan saya itu kalau saya dihina, jalannya saya apa? Saya tetap mengasihi. Jalannya saya itu waktu saya bertengkar sama istri bertengkar sama saya gitu. Kita itu apa? Oh, saling memaafkan. Itu jalan kehidupan saya. Gak mungkin, wah ngeyel-ngeyelan, gak mungkin. Sampai sore gak mungkin. Mungkin ngeyel-ngeyelan cuma sebentar. Tapi setelah itu selesai menundukkan diri, saling mengasihi. Itu pasti. Itu jalan kebenaran dan hidup kami. Kami ada jalan kebenaran hidup kami, menaklukkan diri pada Kristus. Waktu kami disakitin sama orang lain, pasti kami mengasihi dia. Karena apa? Itu hidupnya saya. Nggak mungkin nggak? Karena itu hidup saya. Kalau ada orang fitnah saya, menghina saya, pasti saya ampuni dan lepaskan. Karena itu jalan hidup saya. Karena Kristus yang saya sembah.
Nah, waktu saya melakukan kehidupan inilah, saya bisa kenal, oh gini toh rasanya Yesus itu. Oh gini toh perasaannya Bapa itu kalau disakitin orang. Ngerti ya? Nah itulah engkau ngomong, kamu kenal sama dia. Maka Yesus, waktu aku jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun dapat mengenal Bapa selain melalui aku. Artinya apa? Melalui jalannya Yesus kamu akan bisa mengenal. Oh di sini toh, di balik aku ditempeleng pipi kanan, dikasihin pipi kiri, di balik itu ada kemuliaan Bapa toh ternyata. Ada kemurahan Bapa. Nah di situ kau akan mengenal, oh Bapakku kayak gini. Jadi kalau saudara nggak pernah belajar di jalannya Yesus, kebenaran Yesus dan hidup saya Yesus, tiap-tiap hari yang saudara jalanin, saudara nggak mungkin bisa kenal Bapa. Saudara mau belajar buku kayak apapun, dikhotbahi kayak apapun, kalau saudara nggak turun sendiri ke jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidup Yesus tiap hari, saudara nggak mungkin kenal Bapa. Cara mengenal Bapa cuma ada di dalam apa? Kristus itu jalannya itu. Amin. Bukannya ada masalah, aku tak doa dulu, puasa dulu. Enggak ada masalah, ampuni, lepasin, itu jalannya Yesus. Doa dan puasa urusan nanti. Tapi jalan kebenaran dan hidupnya Yesus, tidak ada pilihan buat itu. Itu jawaban. Amin. Saudara lihat ini, ayat selanjutnya. Kata Filipus, tunjukkan Bapa itu pada kami sudah cukup. Kata Yesus, setelah sekian lama kamu bersama-sama aku, masa kamu nggak tahu Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ini bicara apa sih? Ini bicara mengenai kesatuan Bapa dan Anak. Tadi itu minyak dan kaki dian, ragi dan tepung, biji sesawi dan tanah. Itu bicara mengenai kesatuan. Jadi kalau mau melihat wajah Kristus, lihat hidup saya. Ada wajah Kristus enggak? Kalau saya ngomong nyembah Yesus, lihat hidup saya. Ada Kristus enggak? Jadi jangan ngomong kau sudah nyembah Yesus karena engkau pelayanan. Tapi nyembah Yesus kau pasti wajahnya wajah Kristus dong. Yesus, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Tingkah lakunya Bapa ya tingkah lakuku, tindakanku tindakan Bapa. Pekerjaan Bapa pekerjaanku. Batuknya Bapa ya batukku. Maksud gaya seluruhnya tindakannya. Saudara, kita harus masuk ke Kejadian 1:26 ini. Allah itu menciptakan kita itu serupa segambar. Artinya gini, rupanya Yesus dan gambarnya Yesus inilah pemerintahan Allah. Jadi kita ini diciptakan untuk menyatakan gambar Allah. Hidup saudara ini, tujuan saudara ada di tempat ini untuk menyatakan Kristus, untuk menyatakan gambar Allah. Tidak ada pilihan. Jadi penginjilan itu bukan ngomongin ayat, penginjilan itu menyaksikan diri. Ini loh Kristus dalam hidupku. Sehingga orang itu mengenal Kristus melalui hidup kita. Melalui tindakan kita, perkataan kita, seluruh hidup kita gambaran adalah Kristus. Itulah Injil Kerajaan. Injil Kerajaan bukan Injil perkataan-perkataan, ayat demi ayat, bukan. Injil Kerajaan adalah Injil yang ditulis di loh daging dan hati kita. Bukan dengan huruf, tapi dengan roh. Itu Injil Kerajaan. Hidupmu ini menjadi gambar wujud Allah. Ini makanya Tuhan itu akan bekerja dalam skala sesuatu untuk mengembalikan kita kepada gambar wujudnya. Karena dalam gambar wujudnya inilah ada kuasa, ada otoritas, ada semua. Atau semuanya. Dan tanpa gambar wujud ini, tanpa gambarnya Allah dalam dirimu, engkau hanya digoda oleh keinginan-keinginan daging yang akan membuat hidupmu tambah sakit, hidupmu tambah menurun ke bawah, semua downgrade semua. Tapi di dalam gambar Allah inilah semua otoritas itu ada dalam dirimu. Dan ini yang harus kau kejar. Tapi untuk mengejar gambar diri Allah ini, gambar wujud Allah ini, engkau harus mati. Dan bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kristus makin besar, engkau makin kecil. Itu yang terjadi. Makanya melayani itu kehormatan. Karena apa? Waktu engkau melayani, merendahkan diri, bukan melayani pelayanan mimbar, bukan. Waktu engkau melayani Kristus dengan merendahkan diri, dihina tetap mengasihi, itu engkau kelihatannya itu aduh hina, tapi tahu nggak? Itu kehormatan, karena disitulah Allah akan bekerja melalui dirimu. Disitulah cahaya itu akan bernyala. Coba saudara lihat perumpamaan kerajaan surga. Mulai ragi, biji sesawi dan tanah. Dua unsur yang menjadi satu membuat kehidupan itu ada. Ragi biji sesawi tok tanpa media tanah nggak mungkin ada kehidupan. Biji sesawi, firman, butuh tubuh untuk menyatakan kemuliaannya. Setuju? Firman, roh butuh tubuh untuk menyatakan kepenuhan jati dirinya.
Nyalanya itu kayak apa? Kuasanya itu kayak apa? Dia membutuhkan tubuh, media, tanah, ragi dan tepung. Waktu ragi dan tepung dijadiin satu, itu membuat kuasa itu ada. Ada selalu dua unsur yang, kalau saudara pelajari mengenai kerajaan Allah, selalu ada unsur, semua perumpamaan mengenai kerajaan Allah ada dua unsur, antara tanah atau tepung, ragi atau biji, ada dua yang harus menjadi satu kesatuan, yang nggak bisa dipisahkan lagi. Di situ ada kuasa. Selalu semua perumpamaan Tuhan kayak gitu. Harta terpendam, prinsipnya apa? Ada orang menemukan harta yang terpendam, tapi untuk memiliki, dia harus matikan dirinya. Dengan apa? Jual segala miliknya, egonya, harga dirinya. Dia harus matikan, bersekutu dengan harta ini. Bahkan dia akan menjadi miliknya. Betul? Mutiara yang dicari, mencari mutiara. Menemukan, dia jual segala miliknya untuk membeli mutiara ini. Artinya apa? Ada selalu persekutuan. Dua menjadi satu. Itu tercermin di mana? Di hubungan suami istri. Kalau engkau tidak pernah punya hubungan dengan suami istri menjadi satu, engkau nggak akan pernah memahami apa yang dimaksud dengan perumpamaan-perumpamaan ini. Saya bisa memahami ini karena saya belajar dari hubungan kami. Kami mau melihat kuasa, bukan melihat wah hubungannya enak, bukan. Kami mau kuasa dalam kesatuan ini. Hei suami-suami, hei istri-istri, kau mau lihat kuasa Tuhan, belajarlah menundukkan diri pada suamimu. Hai suami, belajarlah mengasihi istri seperti Kristus kepada jemaatnya. Bagaimana Kristus pada jemaatnya? Dia apapun yang dilakukan, dia tetap mengasihi. Tidak ada pilihan lain. Di situ kesatuan itu engkau akan melihat bagaimana ragi dan tepung itu menjadi satu. Dia nggak usah didoain, ragi tepung waktu dikumpulin perlu didoain enggak supaya dia ngembang? Enggak perlu. Tanah, biji sesawi ditampur sama tanah, kasih pupuk. Perlu didoain enggak untuk tumbuh? Enggak perlu. Karena apa? Di situ sudah ada kuasa, di situ doa, di situ penyembahan. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Amin. Banyak orang lari di ritualnya, berdoanya, tapi enggak mau dalam kesatuannya ini. Enggak ada gunanya. Doa aja puasa, tapi untuk nyalangkal diri mikros halib sehingga roh itu ada dalam dirinya, gak ada, gak bisa. Ranting dan pokok pohon, ranting, kita ranting, dia pokok. Kalau gak satu, bisa menghasilkan kehidupan? Gak bisa. Semua perumpamaan Yesus, semua firman-firmannya Yesus bicara mengenai dua menjadi satu. Kalau engkau tidak pernah belajar dua menjadi satu, oh itu pelayanannya Pak Handoko, bukan aku. Engkau nggak akan melihat sesuatu. Kau di sini melayani, tapi itu kan pelayanan, ya harus pelayanan aja. Tapi engkau tidak mau belajar menjadi satu. Oh visinya gini, aku coba deh menjadi satu di situ. Engkau akan menikmati. Yang nikmati kesatuan itu siapa? Saya, bukan saudara sendiri. Karena apa? Buahnya siapa yang nikmati? Saudara. Di balik kesatuan itu ada kuasa dan saudara yang menuai. Kristus adalah Injil Kerajaan. Itu sebenarnya saya beritakan Injil, tapi saya akan kupas bulan depan mengenai Injil Kerajaan. Tapi inilah prinsip sebenarnya. Kalau saudara tidak belajar Christ in you, tidak masuk kepada Christ in you, saudara nggak akan bisa mengerti namanya Injil Kerajaan. Saya bisa tahu ini karena saya jalani. Karena beda banget urusan Injil Kerajaan ini dengan masalah Christ in you. Saya puji Tuhan punya Bapak rohani yang begitu luar biasa, mengcover saya, mengarahkan saya. Karena Pak Arifin itu bicara mengenai kerajaan. Dan anak-anaknya itu diarahkan ke kerajaan, dikupas di dalam kerajaan. Pak gini diskusi, Pak Arifin sering dengerin apa yang kita mau. Oh gitu ya, oh jangan ginian, dia diskusi. Kalau saya enggak ada mentor atau bapak atau teman seperti Pak Arifin, saudara. Oh enggak tahu saya. Mungkin saya enggak sampai pada pengertian-pengertian ini. Karena pengertian yang saya sampaikan ini bukan pengertian yang saya baca dari buku. Tapi inilah perjalanan hidup kami. Makanya saudara, kalau saudara terlalu banyak baca buku, tidak mau belajar Alkitab, aneh. Alkitab itu satu-satunya sumber. Belajar Alkitab, terus belajar Alkitab. Kitab suci itu penting, jangan bingung baca bukunya tapi kitabnya ditinggalkan. Karena di kitab itu dengan roh yang ada dalam dirimu, roh Kristus yang ada dalam dirimu, itu menjadi kesatuan. Itu menerangkan dirimu itu luar biasa.
Banyak orang impor makanan dari Amerika, buku Amerika, impor dari sana, dari sana. Makanan Amerika, makanan Indonesia itu beda, saudara. Makanan jasmaninya sana sama makanan jasmaninya sini ini beda. Apalagi makanan rohaninya pasti beda juga, sesuai dengan ukuran pengertianmu pasti. Amin. Boleh saya baca buku, saya juga baca buku, saya bahkan nulis buku. Tapi ingat, makanan utamamu itu kitab suci yang harus kamu pelajari, terus kamu praktekin, pelajari kitab itu. Buku itu hanya tambahan. Tiap hari saudara harus baca buku. Saya tiap hari renungkan firman itu, 3-4 jam tiap hari. Bahkan lebih daripada itu karena saya nulis, Pak, udah selesai jam 3 itu saya bangun, terus udah itu Gracio bangun, Pak, ayo jalan. Saya tinggalin. Bukan karena, Gracio, ini rohani loh, ini belajar Alkitab. Enggak, saya tinggalin dulu. Saya jalan sama dia. Bukan karena ini rohani Alkitab, terus ini enggak rohani. Buat saya melayani Gracio, itu rohani juga. Sama, enggak ada bedanya kok. Mana yang rohani, mana yang enggak rohani. Waktu kita ada di dalam Kristus, enggak ada bedanya mana yang rohani, enggak rohani. Semuanya di dalam Kristus itu rohani. Amin. Jika kamu, belum. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Kita klaim ayat ini kan? Saudara klaim ayat ini, mintalah apa saja. Padahal saudara cuma tinggal di dalam agama toh. Bukan tinggal dalam kesatuan itu, sehingga apa yang Yesus pikirkan, engkau juga pikirkan. Kau enggak pernah tinggal dalam kesatuan, menjadi ranting dan pokok itu tidak nyatu. Apa yang Bapa pikirkan, Yesus pikirkan. Apa yang Yesus pikirkan, kita pikirkan. Apa yang Yesus rasakan, kita rasakan. Waktu kita dihina, kita tetap mengasihi. Waktu kita ada dalam satu kesatuan seperti itu, Yesus ngomong, mintalah apapun juga, aku akan memberikannya. Nah ini masalahnya. Banyak orang nggak masuk dalam kesatuan, ngeklaim ayatnya, dipikir ayat adalah mantra atau jimat. Dalam nama Yesus, ayatnya gini. Dalam nama Yesus, ayatnya ini. Itu keluar dari konteksnya. You know? Haleluya. Supaya nggak tegang-tegang, saudara. Jadi jangan klaim-klaim ayat kalau engkau tidak ada dalam satu kesatuan. Amin. Bisa enggak saudara nyusun puzzle tanpa lihat gambar? Bisa enggak? Pak Ijasa bisa enggak? Nyusun tak kasih puzzle ini bagus, tapi gambarnya enggak ada. Nih, susun. Bisa enggak Pak Ijasa? Bukan sulit, enggak bisa Pak. Karena puzzle itu ribuan, ratusan, puluhan. Nyusunnya ya apa ini? Kok harus lihat gambarnya. Makanya perjanjian baru belum muncul gambarnya. Orang nebak-nebak, oh gitu ya nyembahnya Tuhan. Oh gitu ya. Tapi waktu perjanjian baru, waktu perjanjian lama itu masih bayangannya tok, perjanjian lama. Tapi masuk dalam perjanjian baru, kita sudah dikasih gambar. Nih gambarnya, Yesus nih loh. Jadi mengenai perpuluhan, persembahan itu hanya bagian-bagian kecil dari puzzle-puzzle itu. Itu adalah bagian-bagian kecil dari bayangan-bayangan itu. Yang harus disusun dan itu terjadi dalam hidupmu, wajahnya itu. Amin. Jadi jangan bangga, wah aku perpuluhan, itu hanya satu puzzle. Aku ngasih dana konia, itu hanya satu puzzle. Jangan bangga dengan hal-hal kayak gitu. Masih ada gambar besar yang mengubah kamu untuk Kristus itu muncul dalam dirimu. Jangan bangga dengan bayangan hari baru, hari Sabat, bulan baru, tahun baru, puasa ini, puasa itu. Jangan bangga dengan itu. Tapi bermegahlah oleh karena Kristus itu. Loh Pak, berarti perpuluhan enggak? Oh berarti, loh enggak bisa, itu kan satu kesatuan. Ngerti dong saya, saudara? Ngerti ya? Kalau saudara tahu puzzle kan, itu kan cuma, itu bagian demi bagian terlepas semua. Saudara harus susun itu. Sampai mengarah pada gambar itu, nyata. Makanya di ayatnya ini ngomong gini, karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari baru, hari Sabat. Itu hanyalah bayangan yang dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Harus nyata dalam dirimu mengenai Kristus. Kristus inilah keselamatanmu. Bukan perpuluhan keselamatanmu. Bukan dana konia perpuluhan keselamatanmu. Bukan pelayanan keselamatanmu. Pelayanan dana konia ke gereja, doa pagi, doa malam. Itu hanya bagian-bagian dari wajah Kristus yang ada dalam dirimu.
Amin. Ngerti maksud saya, saudara? Ngerti ya? Jadi kalau orang bermegah, aku pelayanan ini, punya anugerah GKM. Nah itu cuma satu kamu banggakan. Makanya Paulus ngomong, aku jadikan sampah, aku kejar terus. Aku kejar terus. Aku berlari sampai pada tujuan. Terus dia jadikan semua itu sampah. Dia tidak bermegah dengan, ini pelayanan ini, ini pewahyuan ini. Tidak, dia tinggal. Saya dapat pengertian ini, saya tinggal lagi. Saya mau lagi Tuhan. Apalagi, tinggal lagi. Mau lagi Tuhan. Haus. Mempraktekkan, bukan haus belajar ayat. Bukan, haus apa? Mempraktekkan. Baca, gitu ya, coba. Gini ya, coba, gini ya. Dapat pengertiannya baru-baru. Saudara gak akan pernah mengerti firman tanpa Kristus dalam dirimu. Percaya saya. Saudara baca ayat itu beratusan kali tanpa Kristus dalam dirimu, gak akan bisa. Karena roh dalam dirimu, Kristus dalam dirimu itu yang akan memberi pengertian apa yang dia tulis. Waktu engkau Kristus itu hidup dalam dirimu, kamu baca Alkitab, kamu sedang lihat itu adalah perjalananmu. Bukan perjalanan Paulus, bukan perjalanan Yohanes, bukan perjalanan Yesus, tapi itu perjalanan hidupmu. Karena hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Jadi gampang ngerti, karena apa? Wong perjalanan kita sendiri, diare kita sendiri, baca Alkitab itu, diare kita sendiri kok. Makanya di Matius 23 ayat 23b, coba dibukain ayatnya dibukain. Matius 23 ayat 23b, coba baca, bukain. Oke, coba ini. Orang-orang yang bermegah cuma kebicara mengenai sepotong pasal aja itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Itu satu kesatuan, saudara. Amin. Nggak bisa dipisahkan. Jadi pernah ada, Pak, berarti kalau kasih news sudah nggak perlu yang ini Pak ya, yang persembahan nggak perlu ini. Loh, kata siapa? Ini satu kesatuan. Saudara lihat Cornelius perwira Italia. Cornelius, saudara. Inilah, Cornelius itu nggak tahu gambar wujud Allah, yaitu Kristus, nggak kenal. Tapi Cornelius adalah orang yang taat kepada Tuhan. Cornelius perwira Italia ini, perwira Yahudi ini, perwira pasukan Italia ini, saudara. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara baca di situ. Dia takut pada Allah, bahkan dia selalu memberi sedekah buat orang-orang Yahudi. Dia menyembah Allahnya Yahudi. Wah, bahaya loh. Orang Romawi menyembah Allahnya Yahudi bahaya. Karena zaman dulu Kaisar itu tuh kayak dewa. Dia berani mati bagi Allah, artinya gitu. Kalau dia berani nyembah Allahnya Yahudi, dia sudah sama Kaisar, dia berani mati buat Allah artinya. Bayangin saudara, Cornelius punya ketaatan luar biasa. Dia berani menyerahkan nyawanya. Tapi ingat, itu bagi Tuhan, semua yang dilakukan Cornelius nggak cukup untuk diselamatkan. Makanya dia kirim siapa? Dia datangi ngirim malaikatnya kepada Cornelius. Dia bicara, hei Cornelius, kamu jemput, kau utus orang, jemput itu. Petrus, Simon Petrus. Tujuannya untuk apa? Supaya Simon Petrus datang ke rumahnya untuk ngasih tahu, ini loh gambarnya. Yang kamu lakukan itu baru pasal-pasalnya. Nih gambarnya Cornelius. Itu loh maksudnya. Karena selama ini kamu cuma pasalnya toh, masih sebagian-sebagian. Lah, Petrus datang untuk memberitahu kepada siapa? Cornelius. Ini loh gambarnya. Oh, gambarnya ini toh. Baru dia diselamatkan. Kalau itu nggak penting, saudara, gambar itu nggak penting. Nggak mungkin Tuhan itu sampai menyuruh malaikatnya ketemu kepada Cornelius. Nggak mungkin, ngapain? Tapi dia sampai menyuruh malaikatnya ketemu Cornelius untuk menyatakan pada Cornelius, kamu jemput ya, itu Simon, dan bawa Simon itu datang. Bahkan Simon yang tadi Simon Petrus ini yang tadinya
masuk ke rumah orang Romawi itu, orang bangsa-bangsa lain itu najis bagi dia. Sampai dikasih mimpi sama Tuhan. Dikasih mimpi, babi guling. Masih hal-hal yang haram. Enak babi guling. Saudara tahu? Gara-gara itu, Petrus bisa menginjilin bangsa-bangsa yang lain. Sampai seperti itu pentingnya mengenal gambar. Halo? Sampai seperti itulah mengenalkan gambar. Karena apa? Banyak orang suka ke pasal-pasalnya tok. Perpuluhan, persembahan, doa pagi, doa malam. Ini cuma pasal-pasalnya tok. Tapi nggak mengarah pada gambar. Tapi saudara kalau tahu gambar, ternyata ayat ini pasti ke sana. Ayat ini pasti ke sana. Perpuluhan biar aku diberkati. Puasa biar aku diberkati. Lah itu hal yang salah. Karena apa? Waktu engkau nyerahkan perpuluhan, biar aku mati dagingku, aku tetap mau taat. Aku melayani biar dagingku mati. Aku dihina biar dagingku mati. Supaya Kristus muncul. Jadi hukum Taurat itu kendaraan supaya Kristus muncul. Paham soal Cornelius, saudara? Paham ya? Penting gambar dalam dirimu, gambar Allah dalam dirimu. Next. Jangan bermegah dengan ibadah, saya sudah ngomong tadi. Demikian, Yesaya 64 ayat 6a katakan, demikian kami sekalian, kami seperti seorang najis, segala kesalehan kami, maksudnya segala ibadah kami, seperti kain kotor. Artinya apa? Jangan bermegah. Setiap saya khotbah di sini, pasti ada hal-hal yang, biar dilihat, ada hal-hal yang kotor. Saudara ngasih persembahan perpuluhan, ada hal yang kotor. Perpuluhan, aduh, aku agak hati mau ngasih, aduh, ada yang kotor. Saudara datang ke gereja, motivasinya enggak benar, ada yang kotor. Tapi Kristus dalam kamu, kelembutan, kerendahan hati dalam dirimu itu yang menguduskan, itu yang menyempurnakan. Makanya bermegahlah oleh Kristusnya itu maksudnya, yang menguduskannya. Amin. Banyak orang bermegah dengan perpuluhannya, persembahannya, pelayanannya. Tapi bukan bermegah yang menguduskan semuanya itu. Kalau saya bermegah dengan yang menguduskan itu, persembahan saya nggak sempurna, ibadah saya nggak sempurna, kayak kain kotor. Tapi tahu nggak, ada yang menguduskannya. Amin. Tepuk tangan kok nanggung-nanggung. Yesus itu yang menyempurnakan, karena itu megahlah dengan yang menguduskannya, yang ada dalam dirimu. Amin. Yang tidak sempurna itu jadi sempurna. Belajar dari jemaat Efesus. Sudah lakukan pelayanan, udah melakukan ini. Tapi next, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Karena apa saudara? Orang yang baru-baru pelayanan, awal-awal pelayanan selalu digerakkan oleh kasih. Yes, melakukan dengan kasih, melakukan dengan kasih. Kayak orang pacaran deh. Waktu pacaran, enggak hitung-hitungan waktu. Dari negara ke sini antar jemput pulang pergi, no problem. Betul? Tapi setelah nikah 5 tahun, 10 tahun, enak gojek. Sama. Saudara waktu pelayanan di Nusa Dua awal-awal saudara bertobat, coba yang menggerakkan saudara siapa? Kasih kan? Sekarang yang menggerakkan saudara siapa? Hitung-hitungan kan? Hukum kan? Ayo dong jangan masuk ke hukum, masuk ke kasih itu. Dulu saudara pelayanan di tempat ini, yang mengerjakan dalam diri saudara siapa? Kasih kan? Sekarang yang mengerjakan dalam diri saudara siapa? Hukum atau kasih? Enggak ada jadwal? Enggak. Dulu enggak ada jadwal, kapan aku dijadwal? Setelah 10 tahun, aku enggak bisa. Bukan waktuku. Aku yang rohani. Aduh. Itu loh ayatnya. Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah. Amin, enggak amin. Hukum Taurat adalah penuntun untuk kita sampai kepada gambar wujud Allah, yaitu Kristus. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Saudara lihat mobil-mobil ini. Sesuai dengan peruntukannya deh, di jalan itu sih. Harusnya sesuai enggak? Enggak sesuai kan? Sama saudara. Di 1 Timotius 1 ayat 8 katakan sebagai, kita tahu hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan.
Karena hukum Taurat selalu digunakan, biar aku diberkati, biar untuk menghidupkan dagingmu. Ya salah. Engkau taat melakukan persembahan, perpuluhan, biar dagingku hidup, biar aku megah. Salah, itu nggak tepat digunakan. Kelihatannya taat, tapi nggak tepat cara memakainya. Harusnya hukum Taurat itu saudara pakai untuk apa? Untuk matikan dagingmu ini, egomu ini mati supaya apa? Kristusnya itu hidup. Amin. Kelihatannya firman taat. Kayak ahli Taurat orang Farisi taat, tapi untuk kemegahan dia, bukan sehingga Kristus tidak muncul dalam dirinya. Anak muda yang kaya, coba saudara lihat, taat kepada hukum, tapi salah penempatannya. Karena orang, yakni dengan keistimewakan hukum Taurat bukan bagi orang yang benar, bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim. Kalau membahas ini panjang nih. Kalau bagi orang benar yang hidup dipimpin roh, bukan hukum lagi yang jalan, bukan hukum Taurat. Tapi apa? Kasih itu sudah menutupi semua. Gambar wujud Allah ini sudah komplit. Bukan lagi masalah kecil-kecil yang tadi itu. Makanya kalau orang nggak berdosa, orang masih perlu hukum Taurat. Aturan-aturan, tapi kalau sudah menyatakan gambar ini sudah dipimpin roh, hukum Taurat sudah ada di dalamnya yang tergenapi semua. Nah, itu loh maksudnya. Tapi ini perlu pembahasan lebih dalam. Makanya tadi saya ngomong Pak Ijazah, adakan kelas Injil Kerajaan. Karena ini enggak paham orang kalau dijelasin di mimbar. Saya udah bilang Pak Ijazah tadi, bikin kelas Injil Kerajaan, bongkar mengenai Injil Kerajaan. Karena banyak orang pakai hukum Taurat, dipakai di jalan yang salah, itu nyerong kerajaan Allah. Sejak zamannya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan Allah diserong, ya ini sebenarnya. Kelihatannya taat, tapi taatnya itu untuk kemegahan dirinya, bukan untuk dipakai kendaraan. Tubuh kita ini sebagai kendaraan daripada Kristus. Dalam hidup ini ada 3 ujian. Ada 3 jenis ujian yang harus saudara lewati dalam hidup ini. 3 ujian itu seperti Yesus. Pertama, waktu dia setelah puasa selesai, dia diajak ke padang gurun, dikasih waktu dia lapar, iblis ngomong, "Hei, jadiin batu itu roti. Kamu pasti bisa." Ujian pertama bicara mengenai keinginan daging, keinginan perut. Oh, ini kok isi perutku ini. Oh, ini bisnisku. Oh, ini. Tapi terus udah itu kita merasa, ini bisa jadi roti ini. Ini kita mau menggampangkan. Tapi ingat, makan firman itu, kesabaran, kelembutan. Enggak, aku mau sabar dulu. Aku mau lembut dulu. Enggak, kesabaran, kerendahan hati itu jauh lebih penting. Itu lebih penting. Dan itulah manusia tidak hidup dari roti dan roti saja, tapi dengan firman. Artinya apa? Makan firman, kesabaran, kelembutan, kerendahan hati. Makanan itu makananmu. Lebih daripada makanan isi perut maksudnya. Itu ujian pertama. Engkau harus tahu, firman itu harus makananmu. Bukan masalah roti, bukan masalah, ini kan semua jatahku, ini kan urusanku, ini kan kebenaran duitku. Bukan masalah itu. Makan firman. Karena itu makanan. Karena engkau tidak hidup daripada uang tok, tapi firman yang hidup dalam dirimu. Itu makanan. Ujian kedua bicara mengenai apa? Ujian kedua bicara mengenai Yesus diangkat di atas bait suci. Yesus diangkat di atas bait suci. The topnya pelayanan, di atas semua pelayanan. Maksudnya apa? Di atas hubungan bait suci itu bicara mengenai apa? Hal yang paling sudah merasa rohani, saudara sudah merasa melayani di mimbar. Saudara mungkin dapat pewahyuan yang tingkat tinggi. Saudara merasa, ini punyaku. Kau bisa mencoba itu, aku bisa lakukan ini. Dalam nama Yesus pasti bisa. Engkau sedang mencobai Tuhan. Engkau tahu detail aturannya, prinsipnya. Oh, harus nyangkal diri. Oh, harus mikul salib. Tapi engkau mau motong. Aku loncat aja pasti ditantang sama malaikatnya. Oh, ada proses yang harus kamu jalani. Ada saat-saat kamu diangkat tinggi. Seperti Yesus mau ditaruh sama iblis, ditaruh di tempat the topnya hubungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Tuhan ngomong, jangan mencobai Tuhan Allah. Ketiga, terakhir. Waktu saudara diuji pada tawaran bisnis, tawaran yang banyak. Nih, semua aku tunjukkan. Sujud padaku. Aku akan berikan padamu. Yesus ngomong, hanya Allah aja yang layak disembah.
Ada saatnya engkau diangkat tinggi dengan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Yang dipercayakan semuanya. Lupa ndak engkau akan Kristus dalam dirimu. Wajahnya itu harus ada dalam dirimu. Itu adalah prioritasnya. Atau mulai kau mengikuti ambisimu, egomu, kamu mulai menyembah namanya bisnis. Kamu mulai menyembah namanya uang. Uangmu bawa lahir. Wah, sakit hati, kepahitan. Wah, hantam orang itu. Itu kau menyembah uang. Makanya Sundar Singh ngomong seperti ini. Gampang mati buat Kristus. Mati paling 1-2 jam. Hidup bagi Kristus itu mati tiap hari, saudara. Dihina tetap mengasihi, itu mati tiap hari, tidak gampang. Mati buat Kristus gampang, paling 1-2 jam ngedor, selesai. Terima Tuhan, tidak terima Tuhan, sangkal Tuhan. Kalau enggak tak tembak, ya udah tembak aja. Paling cuma 1-2 jam selesai. Tapi hidup untuk Kristus itu mati tiap hari, saudara. Sampai orang itu melihat, aku lihat Kristus. Orang lihat Kristus melalui hidup kami. Itu apa? Itu kematian dalam diri saya. Makanya Paulus ngomong seperti itu. Kamu mengalami sukacita karena apa? Aku mengalami kematian tiap hari. Orang-orang itu melihat Paulus itu lihat Kristus karena apa? Lihat kematian dalam diri Paulus itu. Dia dihina kok bisa ngasihi ya. Dia dipukul kok dapat memberkati. Itu kematian egonya dia, harga dirinya dia yang dimatikan tiap hari. Sehingga Kristus itu yang muncul dalam dirinya. Makanya banyak orang bertobat karena apa? Bukan perkataannya Paulus, bukan ayat-ayatnya Paulus. Tapi hidupnya Kristus yang menjadi Injil kerajaan itu. Coba orang Injil bukan seperti sekarang, cuma ayat-ayat tok. Seperti Paulus Injilnya, kematian dirinya menjadi Injil kerajaan. Hingga Kristus itu disaksikan. Wih, banyak petobat-petobat baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.